Pemirsa, bangunan masjid atau surau biasanya dibangun cukup megah, lengkap dengan kubah atau atap dan dinding tertutup. Namun di Kota Bengkulu ada yang unik nih pemirsa, surau justru dibangun tanpa atap. Seperti apa keunikannya? Ini dia liputannya untuk Anda. Terletak di pesisir pantai barat Sumatera, Kota Bengkulu mempunyai sejumlah objek wisata andalan. Selain potensi wisata alamnya, terdapat juga berbagai objek wisata sejarah. Nah, bagi Anda yang ingin berwisata religi, di kawasan Pantai Panjang Bengkulu juga terdapat destinasi wisata religi nan unik, yakni surau tanpa atap. Bisa jadi surau tanpa atap ini menjadi satu-satunya di Indonesia. Surau tanpa atap ini berada di kawasan Anggut Bawah, Kota Bengkulu. Tepatnya di Jalan Nala, tak jauh dari pemakaman tua Pantai Panjang. Bangunan surau yang cukup unik ini membuat banyak orang penasaran akan fungsinya sebagai tempat ibadah. Bangunan surau tanpa atap ini berukuran 4 kali 6 meter dan dapat menampung 15 sampai 25 jemaah. Dinding surau dibangun rendah, tak sampai 1 meter dan dipenuhi dengan tulisan tangan lafaz-lafaz Al-Quran, terutama surat-surat pendek. Ya pemirsa, inilah salah satu ayat suci yang tertulis di dinding surau tanpa atap ini, yakni surat An-Nas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Itu bagi kami itu ayat-ayat obat bagi itu. Untuk pengobatan yang kena gangguan setan atau kan gitu ya. Ini kegiatan di surau tanpa atap ini apa aja, Pak? Kalau kegiatan di surau ini cuman kami diizinkan untuk membaca Yasin tiap malam Jumat. Salat 5 waktu juga? Iya, surat 5 waktu udah diwajibkan kan. Di dalam masjid juga terdapat sumur tayamum. Sumur ini berbentuk bulat dan berisi batu-batuan kecil dan memiliki kedalaman 10 hingga 15 cm yang dapat dijadikan sebagai media tayamum. Surau tanpa atap ini dibangun sekitar tahun 2013 yang merupakan amanah dari keluarga dan merupakan petunjuk turun-temurun dari leluhur mereka. Dalam petunjuk tersebut, surau memang tidak diperkenankan dibangun menggunakan atap. Kami dari keluarga mendapat amanah. Jadi amanah itu untuk mendirikan surau yang sudah lama dulu dihidupkan lagi. Kemudian itu yang dapat amanah. Mengapa dibangun tanpa atap? Dibangun tanpa atap ini ibaratnya belum disuruhnya untuk memasang atap. Jadi kami tidak memasang atap. Kalau kami memasang atap, nanti takut timbulnya fatal. Hingga kini surau tanpa atap terus digunakan untuk aktivitas sholat 5 waktu dan membaca ayat suci Al-Quran. Jemaah atau pengunjung yang beribadah di surau tanpa atap ini tidak hanya warga sekitar Kota Bengkulu, namun juga datang dari berbagai daerah lainnya. Di sini, Pak? Kalau sholat di sini ya biasa aja, sama-sama dengan masjid yang megah kan. Iya. Yang penting niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, itu. Ini keunikannya apa saja di masjid ini, Pak? Keunikannya enak di pinggir pantai, angin. Ya. Kadang campur hujan kan. Para jemaah yang sholat di surau ini mengaku merasakan kenyamanan beribadah meski tanpa atap. Bahkan jemaah merasa berada di alam terbuka dan menyatu dengan lingkungan dan alam yang sama-sama ciptaan Allah SWT. Tidak sedikit jemaah yang sengaja datang beribadah di surau tanpa atap ini. Selain bangunannya yang dinilai cukup unik, lokasi masjid atau surau yang strategis dan dekat dengan objek wisata Pantai Panjang ini juga memudahkan para musafir untuk menunaikan sholat 5 waktu. Nah, bila Anda berkunjung ke Pantai Panjang Bengkulu, jangan lewatkan untuk merasakan kedekatan pada Allah SWT dengan beribadah di surau tanpa atap ini. Dari Kota Bengkulu, Indro Dwirawan, iNews melaporkan.